Jadi kemarin beberapa video yang sempat kita buat, yang pertama itu secara respon viewernya cukup positif dan beberapa message yang memang datang itu banyak juga yang merasa diberkati seperti itu. Nah, jadi hari ini kita pengen ngomong sesuatu yang tentang mungkin semua orang hadapi ya, ya tapi mungkin kalangan-kalangan tertentu juga nggak hadapi. Tapi mostly menurut saya juga semua orang mungkin ya 90% itu hadapi, yaitu tentang hutang. Nah, hutang ini sendiri kan bisa jadi sisi yang jahat, bisa jadi sisi yang baik seperti itu. Jadi kalau kita mempergunakannya dengan baik, ini akan bisa menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan finansial sebenarnya. Nah, tapi kalau kita terjebak di dalamnya, hutang ini justru akan membuat kita terpuruk bahkan seperti itu. Nah, kalau pandangan Koroy sendiri tentang hutang ini seperti apa nih? Oke, Bro Michael. Shalom teman-teman. Terima kasih udah nonton video yang kami buat. Ada 2 video. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai hutang. Jadi, kalau bicara tentang hutang, ini unik. Soalnya memang survei itu cukup banyak ya. Kalau mungkin Bro Michael, kita bicara tentang menabung. Menabung itu rasionya di Indonesia itu hanya 32%. Jadi hanya 3 dari 10 orang Indonesia yang menabung. Kalau saya analogikan, karena saya mungkin belum punya datanya, 70% misalkan masyarakat Indonesia itu berhutang, berarti banyak banget kan soal hutang. Ini sebenarnya apa sih hutang itu? Hutang itu gini, kita itu kalau definisi yang saya dapat adalah kita meminjam uang masa depan untuk kita pakai di masa kini. Jadi bagi orang Kristen khususnya, Tuhan itu bicara itu cukup banyak. Dan penyebab utang ini ada beberapa. Jadi saya bagi ada 3 sih penyebab kita berhutang. Yang pertama itu kita itu karena keadaan. Misalkan kita sakit atau keluarga kita sakit dan kita nggak memiliki asuransi kesehatan, mungkin kita nggak punya BPJS kesehatan, dan kita terpaksa meminjam untuk membayar biaya rumah sakit tadi. Atau kita mengalami penurunan keuangan, kondisi biaya tetap jalan, misalkan biaya pendidikan dan sebagainya, tapi kita nggak berpenghasilan. Kemudian mungkin kita ngalamin musibah, misalnya ada kebakaran atau ada banjir. Nah, itu penyebab yang pertama. Nah, penyebab yang kedua itu Tuhan bicara soal kita itu turut menjaminkan. Jadi kita turut menjamin atas hutangnya milik orang lain. Jadi teman-teman bisa baca itu di Amsal 17 ayat 18. Saya cepat aja.
Amsal 17 ayat 18 ya, Ko. Iya, 17, 18. Oke, saya bacakan aja ya. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Ya, jadi kata Tuhan adalah ya kita jangan menjadi penjamin atau penanggung bagi sesama. Yang ketiga, penyebab orang berhutang itu karena gaya hidup. Jadi Tuhan bicara ini begitu tinggi mengenai standar tentang hutang, khususnya di gaya hidup. Jadi kalau kita cerita nih, banyak milenial kan mungkin terjebak nih. Kalau saat ini beda dengan saat saya dulu waktu berhutang, paling kita cuma berhutang kartu kredit yang paling banyak. Tapi saat ini anak-anak sekarang, milenial teman-teman kita yang hidup lahir di usia 2000-an yang sudah mengenal gadget, mereka tuh memiliki cobaan yang lebih besar, bro. Jadi ada kartu kredit, ada pay later, kemudian medsos, toko-toko online yang begitu menjamur. Jadi begitu dia buka handphone, tiba-tiba ada iklan. Dan itu menurut saya cobaan yang berat sih. Nah, Tuhan bicara juga mengenai gaya hidup juga, bro. Bahwa kita itu harus mencukupkan diri dengan segala keadaan. Jadi satu hal mengenai hutang ini, kalau tadi kita bicara penyebab kita berhutang, dan kita itu sekarang menjadi berhutang karena 3 keadaan tadi. Yang pertama ada keadaan tertentu, yang kedua karena gaya hidup, kemudian karena kita menjamin. Nah ini gini nih, kalau misalkan kita kondisi terjerat hutang nih, dewasa ini teman-teman, kalau kita cerita di Kristen ya, kalau kita punya dosa berjudi atau berzina atau apapun itu, lebih gampang untuk kita cerita nih ke mentor kita, kakak pembina kita, Pak, Kak, kita punya dosa nih. Tapi kalau kita cerita punya utang, nggak banyak orang bilang, bro. Jadi utang itu sesuatu yang menurut saya di sebagian orang itu ini adalah satu aib sih, khususnya kalau dia terjebak atau terjerumus ya. Jadi kalau kita dosa lain, kita kalau doa sama Tuhan, Tuhan aku mau minta ampun, bertobat, Tuhan ampunin. Tapi kalau kita terjebak hutang, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan udah ampunin, tapi utangnya nggak lunas, bro. Jadi kita masih harus menerima konsekuensi lain akibat hutang tadi. Misalnya, saya pernah terjebak hutang sekitar 1,5 tahun dulu, kartu kredit. Saya bersyukur, saya sudah mengalaminya. Itu membuat iman saya bertumbuh, kebiasaan mengelola keuangan, khususnya otot-otot finansial menjadi lebih baik saat itu. Jadi, tapi proses waktu ngalaminnya itu nggak gampang. Kita harus stres, nggak bisa tidur. Kita gimana nih, jatuh temponya tinggal berapa hari lagi, tapi nggak punya uang. Terus penghasilan turun, jadi begitu stres, kesehatan juga terganggu, fisik, mental, bahkan iman kita juga terganggu, Bro Michael. Jadi seakan-akan itu Tuhan nggak membantu kita secara keuangan saat itu. Padahal secara tidak objektifnya itu kan yang kita buat sendiri ya, khususnya di gaya hidup.
Ya. Gitu sih bro. Jadi hutang ini bisa sampai ini ya, bisa sampai merusak juga ya, merusak. Tadi kalau Koris bilang sampai menyerang fisik, menyerang pemikiran, menyerang mental bahkan ya. Jadi bahkan mungkin kalau misalnya kita nggak hati-hati, ini bisa jadi kalau kita nggak hati-hati secara pemikiran dengan secara kerohanian, secara iman seperti itu bisa jadi bunuh diri loh ya orang karena berhutang ya, Gu. Ya. Bisa bunuh diri, bisa kriminal. Ya, jadi atau lebih jauh lagi bisa meninggalkan Tuhan, hubungan dengan keluarga rusak, hubungan dengan teman gereja mungkin tiba-tiba nggak nongol lagi gitu. Iya, jadi sebenarnya nggak salah ya sebenarnya kalau kita berhutang ya, Gu ya. Tapi memang nggak salah. Mungkin kemampuan untuk bayarnya ini ya, Gu, yang penting ya. Jadi saya sendiri ini gini, saya juga bukan orang yang mulus banget sih ya dari sisi keuangan, apalagi dari sisi hutang ini. Karena ya juga kita pengguna kartu kredit juga kayak gitu kan. Kita juga pengguna pay later ya, yang tadi Koko sempat bahas ya. Jadi misalnya bayarnya sekarang, belinya sekarang, bayarnya nanti akhir bulan seperti itu. Karena memang seperti yang Koris bilang tadi, sekarang ini teknologi media itu akan menggiring kita memang ke arah situ ya, Ko. Jadi iya. Kita yang memang sangat dipermudah sih. Kalau dulu mungkin ya, dulu awal-awal saya kerja itu tahun-tahun mungkin 2010 ya. Kita kalau nggak punya uang ya sudah nggak bisa beli apa-apa kayak gitu. Jadi bener nabung kayak gitu. Kalau misalnya mau beli sesuatu ya nabung kayak gitu. Punya kartu kredit pun zaman dulu kan nggak sembarangan bisa pakai kan, kok. Hanya tempat-tempat tertentu yang bisa menyediakan kartu kredit seperti itu. Cuman sekarang kalau kita punya kartu kredit, itu kayaknya kita bisa belanja di mana aja kayak gitu. Semua e-commerce, semua toko online bisa terima kartu kredit. Dan bahkan bisa installment plan, bisa cicilan 0%, 12 bulan, bahkan 24 bulan sih. Betul, ya. Jadi ya di sisi itu memang tidak ada yang salah dengan mereka ya. Mereka kan juga memang mendapatkan keuntungan dari sana ya, perusahaan misalnya bank atau perusahaan-perusahaan finansial, mereka kan memang dapat keuntungan dari sana. Nah, kita sendiri nih menyikapinya gimana sih, Go? Kalau misalnya memang ini godaan banyak nih dan tidak semua orang tahan godaan. Nah, kita menyingkapinya gimana sih bagusnya? Kalau dari sisi Koris? Kalau saya sih ada satu prinsip yang saya juga belajar gitu. Jadi kalau kita nggak mau jatuh dalam hutang konsumtif, khususnya gaya hidup, kita itu harus benar-benar ambil satu prinsip. Kalau nggak ada uangnya sekarang, itu jangan kita berhutang. Berarti kita nggak mampu belinya. Jadi prinsipnya gini nih, kalau kita nggak bisa membeli secara cash, berarti kita nggak mampu belinya. Prinsipnya itu aja. Terus bagaimana dengan kartu kredit? Jujur saat ini saya punya 6 kartu kredit. Yang mana menurut saya dari 6 kartu kredit itu yang kena biaya B tahunan itu cuma 1. Sisa 5-nya itu nggak ada biaya, paling biaya materai kalau saya pakai. Dan jujur saya cuma pakai itu benar-benar yang saya butuh sih. Dan sedikit cerita soal kartu kredit. Kartu kredit ini mungkin Bro Michael tahu ini ya, kalau di
mungkin di negara lain itu ada yang namanya kuda rodeo ya. Jadi penunggang yang mungkin sebut aja banteng lah atau kuda. Jadi kuda itu kan kuda yang ganas, kuda hitam mungkin atau banteng yang begitu ganas. Dan kita dudukin. Dan itu nggak gampang kan. Nah, megang kartu kredit itu sama kayak kita naikin rodeo tadi. Jadi kalau kita nggak berjaga-jaga, itu seolah-olah ya kartu itu tuh bisa ngomong sama kita. Pakai dong, bayar aja hari ini. Bulan depan baru, maksudnya pakai aja hari ini. Bulan depan baru bayar gitu. Dan bagaimana menyikapi kartu kredit? Kalau saya menggunakan kartu kredit itu bukan kartu utang. Jadi sebenarnya salah itu. Istilah kartu kredit sama dengan kartu untuk berhutang. Salah. Kita harus coret itu, bro. Kartu kredit adalah kartu bayar. Jadi kartu kredit hanya kita pakai untuk mempermudah pembayaran. Supaya kantong kita nggak tebal. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, kita nggak usah pakai cash yang terlalu banyak. Jadi kita cukup pakai kartu kredit sebagai pembayaran. Jadi yang pertama tadi tipsnya, kalau nggak mampu bayar cash, berarti kita jangan pakai. Yang kedua, selalu pergunakan kartu kredit untuk membayar tunai. Nah ini menarik nih. Kalau saya pribadi itu pada saat saya menggunakan kartu kredit, saya harus pastikan barang yang dibeli itu selalu lebih murah dibandingkan kita bayar cash. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menikmati poinnya dong. Ya. Yang ketiga, uangnya ada kalau saya bayar cash. Saya pakai kartu kredit. Pada saat saya gesek, uang itu saya harus pindahin ke satu rekening tertentu, bro. Supaya pada saat jatuh tempo, kita bayar. Iya. Jangan begini. Kalau kita gesek hari ini, bayarnya pakai uang bulan depan. Nah itu salah tuh. Misalnya gaji kita sebut 5 juta, kita gesek 1 juta, kemudian kita bayarnya pakai uang bulan depan. Berarti kan penghasilan kita bulan depan 5 juta kurang 1 juta. Iya. Berarti kesejahteraan kita menurun nih karena hutang tadi. Yang benar adalah saya mau gesek 1 juta di bulan ini. Uangnya ada nih di cash nih. Tapi cash sama pakai kartu kredit harganya sama. Yang mending gua kredit dong. Tapi uangnya kita pisahin. Supaya bulan depan pada saat jatuh tempo, kita tinggal pakai uang yang kita sudah sisihkan buat bayar. Ya. Jadi itu tips dari saya. Jadi intinya sebenarnya makainya nggak salah ya gue ya. Tapi memang perlu hikmat ya mungkin ya. Perlu kesadaran diri yang sangat tinggi ya untuk memakai ini. Karena saya sendiri pun sedapat mungkin saya tidak pakai kartu kredit sih memang. Tapi misalnya kayak renovasi rumah nih. Saya baru renovasi rumah kan ini kan. Baru renovasi rumah dan biayanya cukup tinggi seperti itu. Yes, cukup tinggi. Jadi beberapa memang peralatan atau kebutuhan memang saya beli cash. Beberapa lagi itu saya beli pakai kartu kredit. Nah, kenapa? Karena di e-commerce tertentu harganya lebih murah daripada saya beli di Medan langsung. Seperti itu. Jadi dengan pakai e-commerce bisa dapat, kalau nggak salah kemarin dapat promonya itu cashback-nya 7% kalau nggak salah.
terus free ongkir lagi kayak gitu. Nah, jadi jadi kan lumayan nih kalau misalnya saya pakai lalu dapat cashback 7%, lalu ongkos kirimnya gratis seperti itu kan melalui satu e-commerce. Dan apakah punya uang untuk bayar? Ya punya, cuman memang kita memilih untuk dapatkan benefit yang tadi itu karena beli di e-commerce itu kayak gitu. Karena promonya memang promo kartu kredit tertentu seperti itu. Jadi mungkin yang seperti itu ya, Go ya, bisa kita pertimbangkan ya. Yang kita takutnya nih, kita membeli karena ada dalam tanda petik nih, itu iming-iming yang tadi. Karena memang penawaran sale, diskon, buy one get one, buy two get three, itu jangan sampai karena promo itu kita beli. Jadi misalkan ya, sale baju harganya 200.000, kemudian diskon nih 50%, berarti harganya 100 dong bro. Ya betul. Tapi kita untung 100 nggak? Wih, lumayan nih, gua untung 100.000 nih karena diskonnya 50%. Ya enggak. Pertanyaannya, baju itu kita butuhin nggak? Kalau baju itu enggak kita butuhin, ya ngapain juga lah lagi kondisi COVID gini beli baju ya. Nggak ada yang mau kita pamerin juga ke teman-teman, ini loh, ini gue beli baju baru. Ya nggak ada juga kan. Ya kita ruginya 200.000, jadi kita keluar uang 200 kan. Jadi jangan karena mau hemat 100.000, jadi keluarin 200.000. Ya berarti sebenarnya fokusnya adalah ada kebutuhan dulu, baru kita cari promo yang betul ya, Go ya. Iya. Jangan lihat promo lalu dibutuh-butuhin kayak gitu ya. Iya. Jadi yang paling sulit itu adalah membedakan kebutuhan sama keinginan. Karena keinginan itu terkadang bisa jadi butuh. Contoh nih, sekarang ini kan smartphone itu kan butuh ya. Betul. Ya tergantung profesi sih. Kalau misalkan buruh kan membutuhkan phone, dia mungkin lebih bukan telepon biasa. Tapi kalau kita profesional khususnya yang perlu menghubungin seseorang, ya kita membutuhkan smartphone. Nah, smartphone-nya adalah kebutuhan, mereknya, speknya adalah keinginan. Iya. Kendaraan, misalkan seorang yang berprofesi sebagai driver Gojek atau Grab gitu, atau Maxim lah, yang lain-lain gitu. Motor adalah satu kebutuhan, tetapi tipe apa, spek apa itu adalah keinginan. Nah, kebanyakan orang jatuh dalam keinginan yang lebih tinggi. Iya, menarik sih. Saya pun secara jujur nih, saya pernah terjebak di promo dulu baru kebutuhan kok. Jadi dulu waktu awal-awal online shop, kalau sekarang kan semua kayaknya semua kalangan apalagi milenial ya kayaknya sudah 50-50 nih. Belanja di shop sama belanja di store itu udah 50-50. Apapun itu, makanan, pakaian, bahkan sekarang beli HP pun kita bisa lihat reviewnya di YouTube, di internet, lalu kita beli online kayak gitu. Jadi nggak perlu pegang barang fisiknya lagi sekarang. Beda dengan orang zaman dulu kan. Nah, saya pernah terjebak di area ini. Jadi intinya itu saya belanja dulu karena saya merasa nantinya pasti butuh kayak gitu. Jadi dulu itu saya seperti itu. Jadi saya sampai jujur aja kayak peralatan elektronik yang kecil-kecil ya.
speaker, headset, lalu apa lagi ya, buku seperti itu saya terjebak di area itu. Beli dulu karena nantinya pasti kepake menurut saya. Kepakainya memang kepake. Sekarang sih memang kepake. Rata-rata barang-barang itu mostly ya kepake kayak gitu. Cuman kalau ditanya sekarang, apakah kalau saya punya uang sekarang nih ya, dalam kondisi sekarang yang saya menggunakan barang itu, kalau nggak ada barang itu seperti apa? Ya nggak apa-apa juga kayak gitu. Nggak mengurangi nilai misalnya pekerjaan saya seperti itu, tidak kurang juga. Nah cuman karena memang barangnya udah ada, jadi tak pakai kayak gitu kok. Sebenarnya kalau misalnya barangnya tidak ada di kondisi saat ini juga nggak akan saya beli seperti itu. Nah jadi mungkin penting ya untuk benar-benar lihat keinginan dan kebutuhan kayak gitu. Bukan tidak boleh untuk mewujudkan keinginan kan juga penting juga ya gue ya. Mewujudkan impian itu kan penting juga. Jadi misalnya kayak ada satu orang memang bertahun-tahun, misalnya 2-3 tahun pakai HP yang sama terus kayak gitu kan, terus tiba-tiba pengen ganti sesuatu yang lebih baru atau yang fitur yang di produk yang dia punya sekarang itu nggak ada seperti itu. Ya nggak ada salahnya kita punya keinginan seperti itu, cuman Ada salahnya. Iya, karena keinginan itu juga salah satu yang men-trigger kita untuk kerja lebih keras, menabung lebih banyak, seperti itu ya Pak ya. Nah cuman jebakannya adalah ketika kita punya keinginan dan kita belum mampu dan kita mengusahakan keinginan itu yang bisa jadi bencana nanti ke depannya ya. Iya, jadi menarik sekali sih kalau misalnya ngomongin ini, karena memang semua orang ya, bahkan pengusaha pun, saya ini waktu COVID merebak ini, saya ini baru tahu loh, ternyata orang-orang yang selama ini saya lihat dalam tanda kutip rich ya, ternyata kalau langsung di compare, misalnya detik ini semua asetmu jual untuk bayar hutang, itu bisa jadi minus loh. Iya, benar. Bisa ini jadi menarik minus. nih. Iya. Jadi saya banyak temuin ketika COVID gini, baru kelihatan nih sebenarnya kekuatan keuangan seseorang itu seperti apa kayak gitu. Jadi dan banyak sih yang saya tahu juga, cukup banyak teman atau cerita seperti itu yang usahanya besar, karyawannya banyak, ketika dihantam COVID ini 2 bulan pun tidak survive dia kok. Jadi berarti ada yang salah juga nih kok dengan pengelolaan hutang di area bisnis ya kok ya? Atau gimana kalau menurut memang ada hutang usaha ya. Iya. Sebenarnya gini ya. Jadi mungkin next topik kita akan bicara soal middle income trap. Jadi ada satu jebakan yang kelas menengah itu disebut jebakan kelas menengah atau middle income trap. Jadi pada saat gajinya lebih tinggi atau penghasilannya naik, pengeluarannya juga ikut naik. Jadi saya punya satu teman yang mungkin saya udah ceritakan di video yang lalu. Teman saya itu dia mulai gaji itu dari beberapa ratus ribu gitu, 700.000 gaji dia dulu. Dia udah kerja mungkin sekitar 30 tahun sudah bekerja. Saat ini berpenghasilan sekitar 40 juta. Dulu naik motor, kemudian setelah gajinya naik menjadi 10 juta, dia beli mobil Avanza. Kemudian gajinya naik lagi, dia beli Innova. Nah saat ini
dia mau beli apartemen dan semuanya nyicil. Dan saya kenal dengan dia juga sesekali terkadang minjem uang sama saya. Itu pada saat dia ngomong, gua kan jadinya ngobrol nih sama dia. Serius lu? Emang lu nggak ada, dia bilang. Ini nah tabungan gua nah. Dan nggak habis pikir loh, penghasilan 40 juta tapi di rekeningnya sisa 2 juta terus di akhir bulan. Dan itu pun nggak jadi tabungan ya gue ya? Itu pun bukan tabungan gitu. Dan ini adalah pekerja loh. Dan hal yang sama terjadi untuk pengusaha yang nggak mampu mengelola keuangan pribadi. Di yang lalu kan kita bicara soal setia terhadap hal-hal kecil. Gini, kalau kita bisa setia dengan gaji kita yang 5 juta, kita pasti setia dengan gaji kita 50 juta. Nah, saya bersyukur COVID-19 ini terjadi di saat-saat ini. Dan menurut saya ini kita perlu bersyukur loh. Gue perlu bilang, saya itu terjebak hutang di usia 23 tahun. Dan saya bersyukur. Karena saya mendapatkan pembelajaran hikmat cara mengelola keuangan sejak usia 23. Dan pada saat masalah itu datang, kita itu jadi dimurnikan. Sebenarnya, ternyata minum kopi setiap hari di kafe yang es itu ternyata bisa habisin 1 juta loh 1 bulan. Dan nggak minum juga nggak apa-apa gitu. Dan ternyata beli kopi sendiri, bikin di rumah, yang pertama lebih hemat kantong. Yang kedua ternyata bisa lebih enak daripada di sana gitu. Jadi menurut saya ini satu yang baik, bro. Nah, lanjutin pertanyaan tadi, gimana menyikapinya? Ya, kita harus punya dana darurat sih. Kita harus punya tabungan yang dikhususkan memang kita pakai saat dana darurat. Yang ini alkitabiah, karena pada Nabi Yusuf juga melakukannya pada saat dia mendapatkan mimpi dan dia harus menghadapi musim kekeringan. Dan dia memberlakukan pajak sebesar 1/5, yaitu 20%, yang itu dikumpulkan supaya pada saat terjadi bencana dia bisa pakai persediaan makanan itu. Dan itu yang perlu kita lakukan juga. Dan salah satu caranya adalah selalu simpan 20% dari penghasilan kita yang kita dedikasikan untuk tabungan dana darurat. Yang kalau itu sudah penuh, baru kita maju ke investment. Nah, si pengusaha tadi, karena dia nggak punya dana darurat secara pribadi, dia juga nggak jalanin mesti punya cadangan dana perusahaan. Nah, itu terjadi. Ya, jadi memang cash flow untuk personal juga penting juga untuk kita punya cash flow untuk perusahaan ya gue. Kalau misalnya memang kita punya usaha sendiri ya. Jadi memang saya ini kan kerja ya. Saya belum pernah masuk ke dunia pengusaha kayak gitu. Jadi background saya memang 10 tahun sebelum jadi full timer itu memang kerja kayak gitu. Kerja di proyek, kerja di perusahaan telekomunikasi, kerja di distributor seperti itu. Nah, memang salah satu yang paling penting adalah pengelolaan sih. Pengelolaan itu penting banget. Jadi kalau misalnya kita di proyek ya, sharing sedikit ya. Proyek ini kan
kita punya timeline, pasti punya timeline kayak gitu. Kalau enggak, biasanya kita didenda seperti itu. Nah, perlu sekali untuk kita tuh merencanakan. Saya sendiri sebenarnya belajar perencanaan secara keuangan sendiri itu belajarnya di proyek sebenarnya. Kapan Hmm. pasir harus masuk, kapan bata harus masuk. Karena kenapa? Karena kalau misalnya bata masuk duluan, sedangkan eh, ada yang belum dibangun seperti itu, tiangnya belum selesai, maka bata ini akan rusak seperti itu. Nah, jadi Hmm. dari sisi keuangan sendiri saya belajarnya eh, di peta-petain nih. Jadi kapan ini harus masuk ke sini, kapan ini harus masuk ke situ, seperti itu. Jadi secara secara income pun saya bagi-bagi pada akhirnya. Karena eh, ya saya sempat teledor sih, saya orangnya nggak yang well management banget ya. Maksudnya kadang juga nggak nyatet seperti itu. Kadang beberapa bulan kita bingung, oh bulan ini kok cepet habis ya kayak gitu dananya. Karena saya kadang catet, kadang miss, kadang nggak sadar kayak gitu kan. Tapi setelah setiap akhir bulan di tracking, Kita masih belajar nih. ya setelah di tracking, oh ternyata kemarin itu ada ini, ada kebutuhan ini kayak gitu. Oh harusnya bisa diambil dari tabungan ini supaya memang nggak menyusahkan kita kayak gitu. Jadi, nah yang seperti itu juga perlu manajemen sendiri menurut saya ya. Nah jadi berikutnya ini yang menarik ini kalau kita ngomong kartu kredit nih kok ya, kartu kredit sendiri kan tidak semua orang bisa dapat kok. Kayak saya aja punya kartu kredit itu pertama kali itu karena sebenarnya diminta bantu sama teman. Jadi teman saya jadi marketingnya, lalu saya diminta bantu dengan benefit-benefit tertentu, bla bla bla. Ya sudahlah aku bilang masukkan aja lah seperti itu karena memang temannya juga teman dekat kayak gitu. Nah, tapi kan tidak semua orang punya benefit itu. Nah sekarang muncul pinjol-pinjol nih, pinjaman online nih. Bahkan lebih ngeri dari kartu kredit kok. Kalau kartu kredit itu kan surveinya surveinya itu rata-rata sekitar 2 minggu, 1 bulan kemudian biasanya dikirim nih kartunya. Dan itu pun nggak langsung bisa dipakai kan, diaktifkan dulu 3 hari kemudian baru bisa dipakai seperti itu. Tapi pinjaman online ini ngeri nih. Ini benar-benar trap ya, jebakan banget sih menurut saya. Karena bunganya itu ada yang sampai 1% per hari loh. Nah, Ya, betul. ya ada beberapa yang memang Ada satu pinjol ya kok yang bunganya 24% 1 bulan. Kartu kredit 24% 1 tahun. Yes. Ya, jadi Ya, kenapa seperti itu? Karena memang kan perusahaan peminjaman online ini kan juga punya risk ya, punya resiko yang benar-benar besar ya sebenarnya, makanya bunganya jadi besar sekali. Jadi ya ilmu ekonomi lah ya, high risk high return lah ya, seperti itu. Jadi mulai dari hutang usaha nih ada kastanya memang, hutang usaha, KTA, kartu kredit, pinjol. Nah, hati-hati sih sama pinjol, nanti kata teman saya bisa benjol gitu. Ya betul. Dan saya sampai bingung loh, ada
ada cerita salah satu ini saya ceritanya sebenarnya lihatnya di berita. Hutang beli iPhone. Ya iPhone kita tahu lah ya harganya berapa sih paling kan. Mahal-mahalnya iPhone itu top-topnya iPhone itu 20 juta lah. Gara-gara beli iPhone dipinjol itu jadinya benar-benar hancur, sampai jual rumah, sampai jual mobil loh, gara-gara satu iPhone. Karena beberapa orang tidak lihat terms and condition dan beberapa yang harus dia kembalikan, taunya ambil dulu seperti itu loh. Nah, kalau untuk yang seperti ini sendiri, tanggapan dari Chorus seperti apa ya? Maksudnya buat orang yang memang mungkin butuh dana ya, ya terlepas dari mereka harus nabung, mempersiapkan dana darurat dan lain-lain. Nah, hutang ini sendiri kalau misalnya kita benar-benar butuh kayak gitu, apakah harus masuk ke sana atau mungkin ada jalan keluar lain mungkin ya? Mungkin bisa pinjam ke saudara atau pinjam ke siapa seperti itu, daripada kita masuk ke area itu. Sebetulnya kalau kita mau ya anggap kita old school atau ortodok gitu ya. Sebenarnya kalau kita cerita zaman dulu gitu, zaman kita deh waktu mungkin 10 tahun yang lalu kan nggak ada pinjol. Dan kita fine-fine aja. Bahkan buat teman-teman yang nggak punya kartu kredit juga nggak apa-apa. Kartu kredit itu bukan sesuatu yang kita harus banggakan gitu. Dan saya waktu itu ingat saya cuman punya 2 kartu kredit. Dan waktu itu ya saya melakukan tindakan yang menurut saya nggak bijak gitu. Cuman ada satu hal yang lucu sih. Jadi saya punya teman gitu, dia tunjukin saya ada 10 kartu kredit yang dia punya. Waktu itu saya cuma punya 2. Kemudian, masa kamu nggak punya kartu kredit ini? Saya waktu itu meresponnya dengan nggak bijak waktu itu, bro. Jadi waktu saya keluarkan dompet saya keluarin kartu ATM. Ini dari bank A, nih bank B, bank C, bank D, bank E, bank F. Jadi ada sekitar 6-7 ATM bank yang saya tunjukkan ke teman saya ini. Kemudian saya bilang begini, bro, sorry ya, kalau kartu kredit kan saya nggak punya banyak kan karena nggak dipercaya sama bank. Makanya saya punyanya kartu debit. Dan ini semua ada isinya loh. saya gituin. Dan menurut saya ya ini nggak bijak sih. Jadi kalau kita mau bilang sebenarnya kita itu Tuhan itu selalu mencukupkan kebutuhan kita. Itu dasar yang iman yang kita harus pegang. Nggak ada tuh orang sampai nggak makan karena gajinya turun kan. Nah, sekarang kan mungkin sampai sekarang masih banyak orang yang menerima gajinya 50% meskipun sudah new normal. Tapi percayalah masih tetap bisa makan kok. Jadi kita nggak perlu memasukkan diri kita ke dalam berbagai hal yang mendatangkan kedukaan gitu. Ya, tapi kita harus lihat lagi sih kondisinya. Kalau saya bilang, menurut saya kita nggak perlu masuk ke dalam jelatan itu, karena semuanya Tuhan sudah kasih yang kita butuhkan kok. Ya mungkin untuk situasi-situasi sekarang ini pun ya saya pun sih sendiri dengan istri
prinsipnya sih seperti ini sebenarnya. Ketika kita memang bisa makan enak, ya kita makan enak kayak gitu. Tapi ketika kita memang harus berhemat, ya sudah, kita kan dulu juga saya pernah ngekos nih, nggak tinggal sama orang tua kayak gitu. Nah, istri saya pun juga seperti itu, pernah ngekos dengan biaya bulanan yang cukup minim kayak gitu. Toh pada saat itu kan juga kita memang benar-benar bisa hidup kayak gitu kan. Jadi kenapa kita sekarang risau kayak gitu? Nah, jadi mungkin salah satu tips untuk survive di masa pandemik ini adalah ya apa yang bisa diturunin ya semuanya standarnya turunin aja kayak gitu. Bahkan ada satu teman kami yang secara penghasilan itu cukup turun banyak ya. Tiba-tiba ada keluarganya yang nggak bekerja, jadi dulunya dua-dua bekerja kayak gitu, sekarang jadinya cuma satu yang bekerja. Ya udah kayak gitu, di rumah ada kipas angin, AC nggak dihidupin. Intinya kan yang penting kan bisa tidur dulu kayak gitu, kecuali memang ada kebutuhan khusus ya kita nggak bisa ngomong ya kayak gitu ya. Yang dulunya makan di luar setiap hari Sabtu Minggu makan di luar, ya ini ya setiap hari masak harus seperti itu. Yang dulunya bahkan bisa masak harus ada lauk ya, harus ada daging kayak gitu, entah daging ayam, daging sapi, daging yang lain-lain kayak gitu, seafood lah. Ya sekarang makan sayur pun ya it's okay kayak gitu. Jadi memang kita nggak bisa salahin kebutuhan ya. Misalnya memang butuh ya kayak makanan, kayak bayar listrik kayak gitu kan, itu kan tetap butuh. Nah, cuman penggunaannya mungkin bisa di downgrade seperti itu, dan hematnya bisa banyak sih. Ya. Jadi daripada kita mempertahankan gaya hidup, mempertahankan standar yang memang kita bangun dari dulu-dulu kayak gitu, harus nongkrong setiap minggu dan lain-lain, lebih baik ya kita turunkan standarnya, tapi kita tidak masuk ke hutang-hutang yang nggak perlu ya seperti itu ya, karena memang hutang ini harus lihat terms and conditions sih. Jadi ini sedikit sharing ya tentang pinjaman online ya. Jadi pinjaman online ini trap-nya sebenarnya luar biasa sih. Saya kemarin sempat hampir kena. Jadi waktu, singkat cerita kayak gini, saya tuh punya Instagram ya. Jadi Instagram ini kan sekarang banyak sekali iklan. Jadi saya scroll Instagram saya, tiba-tiba muncul salah satu pinjaman online. Sebenarnya bukan baru, udah lama. Saya udah tahu dari 2-3 tahun yang lalu sebenarnya ada perusahaan ini. Dan dia sebenarnya terlicense OJK. Jadi secara perusahaan, sebenarnya perusahaan yang sudah diakui dan safe kayak gitu. Nah, di iklan itu promonya itu adalah saya kasih kamu 5 juta up to 5 juta, balikin 12 bulan lagi, bunga 0%, tanpa biaya admin. Ya, nah lihat yang kayak gitu, saya mikirnya sebagai investor aja, ada yang mau kasih saya modal, saya ambil, saya usahakan, nanti 12 bulan lagi pokoknya saya balikin. Intinya kan seperti itu kan kok. Jadi saya mikirnya cuman misalnya saya dapat 5 juta, saya ambil 5 juta, saya masukkan ke ya mungkin reksadana lah yang paling aman ya. Reksadana mungkin bunganya 6-10% kayak gitu. Ya saya ambil 6-10% ya, walaupun nggak seberapa ya, maksudnya paling cuman 100 atau 200 ribu nantinya jadinya kan. Cuman kan itu 100 atau 200 ribu yang bukan dari uang saya kayak gitu. Jadi saya mikirnya ya udah saya
Saya juga lakukan juga sih. Iya, jadi Dapat tawaran juga seperti itu. jadi saya masuk, saya apply aja kayak gitu kok. Ternyata waktu di apply memang benar dapatnya tuh 5 juta. Cuman yang ditransfer ke kita itu ini sorry ya kalau salah ya. Itu kena potong 15%. Jadi yang ditransfer ke saya itu kurang lebih 4.250.000 jadinya. Nah, 12 bulan lagi saya harus balikin uang itu 5.800.000. Terus saya mikir ini kan nggak bener nih. Kan nggak sesuai dengan iklannya nih. Jadi saya telepon customer service pinjolnya ini. Saya telepon. Saya sebenarnya lihatnya di Instagram gini-gini, dapatnya seperti ini, promonya seperti ini, lalu intinya saya ambil ini, saya ini sebenarnya nggak butuh, tapi karena kamu kasih tanpa bunga, saya ambil seperti itu. Nah, kalau kamu kasih dengan bunga, saya nggak akan ambil. Terus ya berkelit lah, jadi customer service-nya berkelit yang, ya tapi gini, loh. Anda buat iklan, jangan menyesatkan seperti itu. Jadi intinya saya counter lagi ke iklannya kayak gitu. Karena memang kalau kita minjem secara normal, memang seperti itu. Dapatnya sekian harus balikin sekian. Intinya kan seperti itu. Terus berkelit segala macam. Sampai akhirnya saya harus ancam sih. Batalkan atau saya proses ke pihak yang berwajib. Karena kenapa? Saya sudah screenshot iklannya. Karena di iklan itu benar-benar nol bunga, nol biaya admin. Jadi itu berarti penipuan konsumen seperti itu. Nah ya singkat cerita saya nggak diproses, jadi peminjamannya itu tidak diproses dan di sini saya lihat bahwa ada banyak orang yang mungkin awalnya itu sama kayak saya nih. Masuknya karena iklan yang seperti itu kok. Nah cuman ketika masuk males counter jadinya. Ya sudahlah, ya udah pakai dulu lah. Nanti kan 12 bulan lagi baru dibayar kayak gitu kan. Ya udahlah 4.200.000 ya pakai dulu lah. Nanti lihat 12 bulan lagi pasti bisa lah bayar kayak gitu. Ya kita nggak tahu kan, seperti yang di waktu lalu kita ngomong masa depan itu kan kita nggak pernah tahu kan. Siapa tahu besok tiba-tiba kita di PHK kayak gitu kan, kita kan nggak ngerti. Kalau besok kita di PHK 5.800.000 itu nanti bunganya lebih ngeri lagi, dendanya lebih ngeri lagi seperti itu kalau kita nggak mampu bayar. Nah jadi mungkin tips bagi yang terjebak ya, tapi kalau misalnya memang pinjam dengan kesadaran sendiri saya nggak bisa ngomong ya, mungkin memang ada kebutuhan dan ada kemampuan bayar. Tapi misalnya yang terjebak dengan promo yang tidak sebenarnya ada kayak gitu, mungkin bisa langsung counter aja. Bila perlu, kalau misalnya memang nggak butuh banget, cancel. Kalau misalnya memang berkelit ya, intinya banyak alasan kayak gitu ketika kita hubungi customer service-nya, udahlah, bukan jadi orang jahat tapi ancem aja lah udah kayak gitu, daripada nantinya kita yang sendiri yang susah. Jadi benar-benar ngeri sih pinjaman online ini. Saya ada sempat dapat sharing dari seorang teman yang sekarang dia harus lunasi pinjolnya itu mungkin 3 tahun dia hidup dengan makan Indomie saja baru selesai. Padahal yang dia pinjam tuh nggak seberapa kayak gitu, tapi itu menghancurkan masa depan loh, bener-bener. Jadi masa depan kita itu tuh sampai jadinya nggak jelas lagi. Jadi kita udah ini resiko berhutang ya, berhutang apalagi dengan bunga yang sangat tinggi ya. Kita tuh sampai nggak bisa lihat masa depan kita tuh kemana kayak gitu. Iya. Kita tuh sampai bisa lihat kita nih udah nggak punya harapan lagi kayak gitu.
Bayangin loh, 3 tahun hanya makan Indomie itu baru bisa lunas tanpa yang lain-lain ya. Ya kebutuhan sehari-hari kayak pulsa, kayak apa ya, itu sudah termasuk kayak gitu. Cuman kayak untuk foya-foyanya itu udah nggak bisa lagi, bener-bener keinginan itu udah nggak bisa terpenuhi lagi. Sampai semengerikan itu sih kalau misalnya memang. Bro, itu sorry dipotong. Ya. Temen belum? Gimana kok? Temennya udah menikah belum? Belum. Nah, coba bayangkan kalau dia udah punya istri, punya anak. Iya, iya, itu lebih parah lagi sih. Yang belum menikah ini aja, Lebih parah lagi. yang belum menikah ini aja kok, dia tuh bahkan sampai tidak bisa melihat nanti tuh aku akan menikah seperti apa kayak gitu. Karena ya memang umurnya seumuran kayak gitu, seumuran saya 30, sudah 30 ya, memang bukan 30 akhir ya. Udah 31, 32 seperti itu. Dan ya memang, tapi memang ya ketika kita memang lakukan itu ya sudah harus kayak Kores kan, memang sudah punya hutang ya memang harus diselesaikan ya. nggak bisa enggak kayak gitu kan, kecuali memang ada pengampunan dosa ya dari pihak dari pihak yang menghutangi, cuman ya itu kan nggak mungkin. Iya. Atau kita minta restrukturisasi lah. Iya, cuman bisa. Kalau pinjol ya agak susah sih ya, pemiliknya juga siapa, kantornya juga kadang nggak tahu ada di mana gitu. Kita cuma bisa menghubunginya melalui customer service. Ya, lalu kacaunya pinjol ini juga apa ya, menurut saya perusahaannya jelas tapi terms and condition-nya nggak diatur kayak gitu. Jadi dia kayak suka-suka aja, misalnya gua kasih bunga sebulan 15% nih. Ya lu take it or leave it aja kayak gitu. Kalau lu merasa butuh lu ambil, kalau enggak ya enggak. Beda kalau kayak kartu kredit kan diatur nih kok. Bahkan waktu Covid ini kan bahkan sampai bunga dan dendanya kan diatur sama pemerintah nih. Jadi bank juga nggak bisa macam-macam kan. Iya. Nah kalau pinjol kan ya tergantung yang punya. Saya mau kasih bunga sekian, ya ada yang masih manusiawi ya. Beberapa perusahaan yang memang mungkin perusahaannya besar dan dananya kuat kayak gitu ya masih manusiawi, dia bahkan kasihnya setara kartu kredit aja seperti itu. Nah cuman kan tidak semua yang seperti itu sih ya, jadi mungkin ini yang terakhir nih kok, kalau misalnya memang kita nih sudah punya hutang nih dimanapun ya, misalnya hutang ini kan ada sesuatu yang harus dibayar nih. Kamu berhutang sama siapapun kan harus bayar. Bahkan kamu hutang dengan keluarga, orang tua, siapapun, kalau namanya hutang ya harus bayar kan. Kalau kita terlanjur punya hutang nih kok, terlanjur punya hutang dan cukup besar maksudnya, tapi bukan hutang yang memang kita rencanakan ya, kayak KPR kayak gitu atau beli mobil kayak gitu, itu menurut saya memang bukan masuk area ini ya, tapi memang hutang yang sudah menjerat kayak gitu, sudah menjadi sebuah kewajiban yang menyusahkan ya. Itu tipsnya kayak mana kok? Dari pengalaman yang Koko pernah lakukan. Sebelum masuk ke tips, gua mau bilang ini sebenarnya dari tadi, cuman tadi sempat ngeblank gitu. Jadi kita harus tahu loh, kalau utang itu sebenarnya adalah iman yang salah. Jadi maksudnya gini, kalau kita berhutang, sebenarnya orang itu kan punya iman.
iman kalau bulan depan 1 tahun lagi bisa dibayar. Tetapi kenapa keliru? Karena hari esok kan bukan milik kita. Ya, siapa yang tahu kalau COVID-19 ini terjadi gitu. Ya. Sektor keuangan, sektor gaji kita mungkin, keuangan kita turun gitu. Jadi kenapa nggak kita balik? Kita doa sama Tuhan bahwa Tuhan bisa mencukupkan kita, bahkan kita bisa bayar itu dengan cash. Gitu sih. Kemudian saat ini terjadi, kita lebih memilih untuk ya udah kita melihat kebutuhan dan kita harus bisa bedain mana keinginan, mana kebutuhan. Nah, ternyata nih kita udah terjebak nih, sebut aja utang kartu kredit atau pinjol. Apa yang harus kita lakukan nih tips-tipsnya? Kita baca yuk, ada satu perikop kisah yang sangat kita sering baca gitu di 2 Raja-Raja ayat 4. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Raja-Raja 4. Perikop minyak seorang janda ya, Pak ya? Ya, ini perikop yang sering kita baca kan? Ya. Oke, saya bacakan. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Minyak seorang janda judulnya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Jadi di satu cerita kisah ini kita belajar bahwa si janda ini dalam kondisi yang berhutang dan dia ditagih oleh kreditur bank, sebut aja begitu, dan karena tidak ada sesuatu yang dia miliki lagi, sehingga anaknya pun akan diambil
oleh penagih hutang. Jadi apa yang dia lakukan adalah yang pertama, dia tutup pintu, yaitu dia berdoa. Jadi waktu kita punya hutang yang menjerat, kembali lagi kita percaya bahwa Allah sudah menyediakan segala sesuatu dan sumber dari pusat penyelesaian masalah kita. Kemudian yang kedua, Nabi Elisa itu adalah seseorang yang kita bisa tanya. Maksudnya gini, kalau kita punya masalah hutang, setelah kita berdoa, kita mesti cari nih seseorang yang bisa kita percaya, yang bisa kita mintain nasihatnya nih. Kemudian yang ketiga tentang di sini, apakah yang ada di rumahmu adalah hanya buli-buli yang kosong. Jadi buli-buli yang kosong ini berbicara waktu kita punya hutang, berarti kan artinya kita minus nih. Saat kita nggak bisa bayar hutang, berarti kita kondisinya minus. Kita harus lihat di rumah kita ada apa aja. Ya kalau ada TV, ada sofa, daripada hutangnya numpuk kan memang kita harus jual tuh. List apa yang ada, kemudian kita mulai list hutang-hutang yang ada. Dan ini sangat alkitabiah. Waktu saya dulu terjebak hutang kartu kredit, saya mulai catat nih, Bro Michael, sebenarnya penghasilan gue tuh berapa gitu. Sebenarnya kalau gue mesti bayar hutang sekian per bulannya, itu gue harus hidupnya berapa sih selebihnya. Jadi kita juga jangan menambah hutang yang baru gitu. Jadi saat terjadi ada kita yang bisa kita jual gitu. Yang keempat, kita buat list hutang-hutang kita tuh apa aja sih. Yang kelima, kita jangan menambah hutang yang baru. Yang keenam, baru kita mulai start membayar. Nah, start membayar ini ada dua cara yang bisa kita tiru. Yang mana saya waktu punya hutang kartu kredit dulu menggunakan salah satu cara ini. Cara pertama itu ngelunasin dari utang yang paling kecil. Jadi kita list, contoh kita punya utang ada 5 utang, utang yang kartu kredit, utang pinjol, utang dengan orang tua, teman. Nah, kita mulai lihat nih utang mana yang paling besar yang mana, yang paling kecil yang mana. Nah, kita mulai bayar tuh utang yang paling kecil. Jadi setiap hutang yang lunas, kita akan menjadi semakin confident. Sepertinya tidak ada harapan, kadang-kadang kita menjadi kalut, kita bisa mulai membedahnya, kita mulai lunasin tuh satu-satu. Sampai akhirnya itu butuh 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun bahkan untuk pelunasan hutang. Cara yang kedua, itu kita list mana aja hutang yang bunganya paling besar. Itu yang kita bayari duluan. Contoh misalnya, hutang sama orang tua, sama keluarga, itu kan nggak berbunga. Nah, kita mohon ampun, kita tunda nih pembayaran ke mereka, karena kita mau fokuskan dulu di pembayaran hutang yang pinjol dan kartu kredit. Kita berjanji nanti setelah hutang yang itu selesai, baru kita bayar ke keluarga. Nah, itu 2 cara. Nah, cara mana yang lebih baik, tinggal teman-teman
pilih aja mana yang kira-kira cocok dengan permasalahannya. Yang terakhir, kalau bisa nambah penghasilan lebih bagus. Supaya tetap ada, kalau di kalimat terakhir kan, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari selebihnya. Jadi pada saat kalau kita terjebak hutang, kita perlu bayar dulu, baru kita hidup selebihnya. Bukan kita hidup dulu, pakai pengeluaran dulu, setelah itu ada sisa bayar hutang. Salah tuh. Jadi kita perlu bayar hutang dulu, prioritas pertama, baru yang kedua, kita baru pakai untuk pengeluaran kita. Oke, kok tadi kayaknya ada putus waktu Kores bilang 6 poin itu kok. Bisa diulang kok. Tadi soalnya langsung ke poin yang keempat ya. Boleh. Poin yang pertama, kita perlu berdoa. Yes. Poin yang kedua, kita perlu meminta nasihat. Jadi seseorang yang bisa kita percaya, yang mungkin sudah melalui hal ini, yang bisa mengarahkan kita pada saat kita stres dan kita lagi gelap nih. Yang ketiga, kita mulai list apa saja barang apa saja yang ada di rumah kita yang bisa kita jual untuk mengurangi utang itu. Yang keempat, kita perlu buat list hutang-hutang apa saja. Dan buat list berapa sih dan kelima, kita jangan nambahin utang yang baru. Jadi jangan bikin sumur hisap yang baru yang menjerumuskan kita lebih dalam. Yang keenam, kita mulai start membayar. Ya tadi ada dua metode, mau bayar dari yang terkecil atau yang bunganya paling besar. Yang ketujuh, mencari penghasilan tambahan dan mengurangi pengeluaran yang ada. Nah, jadi ada 7 step yang bisa kita pakai, kita bisa ikutin untuk menyelesaikan hutang itu. Dan ketujuh-tujuhnya ini memang saya waktu itu jalankan gitu. Dan puji Tuhan, harusnya 2 tahun lunas hutangnya, saya bisa selesaikan dalam 1,5 tahun. Dan detik saat hari terakhir pembayaran hutang, itu detik-detik seperti sesuatu yang menjadi memerdekakan kita. Karena menurut firman Tuhan adalah di Amsal 22 ayat 7, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari orang yang menghutangi. Jadi, hutang adalah salah satu perwujudan dari perbudakan. Jadi saat kita semakin dalam kita berhutang, semakin dalam pikiran kita, penghasilan kita terikat untuk membayar hutang itu. Itulah sebabnya kita jangan berhutang karena kita nggak mau menjadi orang lain. Detik saat kita membayar lunas hutang, detik itulah kita menjadi orang yang merdeka. Ya, diberkati sekali ya Pak ya. Jadi ada 7 step tadi, saya recap ulang biar semakin diingat. Yang pertama memang berdoa. Yang kedua itu kita bisa sharing dengan orang yang kita percaya. Mungkin bukan hanya orang yang punya pengetahuan soal keuangan atau orang yang punya track record yang hampir sama dengan kita. Mungkin kalau misalnya mau sharing dengan pemimpin rohani seperti itu juga bagus ya Pak ya, karena bisa dikuatkan dan bisa diarahkan secara firman Tuhan. Terus kita list asetnya kita list aset dan apa yang kita punya seperti itu. Kalau misalnya ada yang memang bisa kita jual, bisa kita
produktifkan seperti itu mungkin lebih baik ya. Terus list hutangnya hutangnya ke siapa, dendanya berapa, itu harus detail kita tahu. Yang berikutnya jangan nambahin hutang. Yang berikutnya mulai membayarnya bisa, tadi kalau Koros bilang ada dua sisi. Yang pertama bayar dari yang hutang paling kecil, yang kedua itu bayar dari yang bunganya paling besar. Nah, lalu mencari penghasilan tambahan ya, yang berikutnya. Ya, jadi thank you buat waktunya kok untuk hari ini. Saya rasa ini juga bisa jadi makanan yang sangat baik, karena seperti tadi di awal saya bilang mungkin ya semua orang itu punya hutang, entah hutang apapun, apalagi dalam sisi keuangan. Zaman ini kartu kredit begitu mudah, pinjaman online begitu mudah, pay later itu begitu mudah. Jadi hampir semuanya juga saya rasa punya masalah yang hampir sama ya, tinggal berat atau tidak kayak gitu. Ada yang memang punya hutang ya kayak misalnya saya punya hutang ya, saya punya kemampuan bayar, masih punya kemampuan bayar, tapi ada beberapa orang yang punya hutang tapi kemampuan bayarnya sudah tidak sebesar hutangnya lagi kayak gitu. Nah, itu yang memang perlu treatment lebih dalam ya. Dan kenapa kita punya hutang? Ya karena pada dasarnya adalah kita memaksakan, intinya ya gue ya. Ya, memaksakan ya mungkin ada beberapa yang karena keadaan tadi ya itu memang nggak bisa kita hindari, nggak bisa kita skip kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang dari gaya hidup segala macamnya, itu lebih baik kita hindari. Karena Michael, potong dulu ya. Yes. Saya nanti agak sedikit rancu gitu. Jadi teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya banget nih tentang lagi tadi cara bagaimana. Sorry Koros, agak putus-putus Koros. Iya. Jadi tadi kan kita bicara tentang apa itu hutang, boleh atau nggak boleh. Dari tadi kita bicara boleh itu apa aja. Nah, saya perlu bilang yang do-nya, yang bolehnya itu apa aja. Jadi gini, bagaimana dengan hutang KPR sama hutang kredit kendaraan gitu. Jadi jadi ada 3 hal yang alasan kenapa kita boleh berhutang nih. Yang pertama, aset kita yang kita beli itu dalam jangka panjang itu mengikuti, atau dengan kata lain asetnya naik. Itu kita boleh berhutang. Yang kedua, kita punya kemampuan untuk membayar kita. Tidaknya kita masih bisa hidup 70%. Karena cicilannya 30%. Yang ketiga, yang kita beli itu mengurangi pengeluaran kita. Nah, itu boleh. Misalnya nih, mesti naik kereta bolak-balik, padahal tiba-tiba kita mungkin diterima kerja di luar kota. Terus daripada kita ngekos, mending kita cicil aja. Cicilan itu bisa mengurangi pengeluaran kita yang sudah ada. Atau mendingan daripada kita selama ini naik, mungkin dia baru tamat sekolah, dia mulai kerja, dia nggak punya kendaraan, selamanya dia naik ojek online, biaya 1
sama dengan memiliki kendaraan. Jadi lebih baik dia cicil kendaraan untuk mengurangi biaya. Nah itu boleh. Tapi ya kembali lagi ya harus. Ya, ya jadi intinya tidak masalah punya hutang, tapi memang manajemen keuangannya juga harus baik ya, Ko ya. Ya, mungkin ini kayaknya internet juga sudah mulai agak penuh karena udah jam-jam agak siang. Oke, kita ya susah soalnya kalau pakai fiber, kalau sudah banyak yang pakai mulai low dia. Jadi memang harus pilih waktu-waktu tertentu. Ya, jadi intinya adalah nggak apa-apa berhutang, asal hutangnya itu tadi kalau Kores bilang hutangnya adalah sebuah hutang yang produktif, dalam artian aset yang kita beli untuk jadi hutang, aset yang kita beli dari hutang itu bisa secara waktu Bisa naik harganya ya. Lalu berikutnya kita punya kemampuan bayar. Yang berikutnya lagi kita berhutang karena untuk mengurangi pengeluaran yang lain yang ada. ya. Jadi ya it's okay untuk berhutang, tapi pastikan kita berhutang ke tempat yang tepat dan juga kita punya kemampuan bayar, dan juga jangan sampai kita berhutang di luar kemampuan kita ya. Ya. Atau lebih baik lagi lunas. Betul, lebih baik lagi kita bayar dengan cash dan tidak berhutang sama sekali.